Kita mulai saja ya, Nak ya. Kita bersiap-siap. Ibu awali dengan salam dulu. Om Swastiastu. Swastiastu, Bu. Selamat bertemu kembali kelas 11 semester 6 ini ya. Ini pertemuan live kita yang pertama di semester 2. Semester 3 sudah kita lewati dan kamu sudah tahu apa istilahnya posisi progres belajarmu. Mungkin ada yang sudah cukup puas, ada yang belum dari nilai yang diberikan, tapi itu adalah akan menjadi motivasi untuk kamu belajar lebih lagi di semester ini. Ya, ini masuk ke pertemuan 3 sebenarnya. 1 dan 2 pertemuan yang lalu sudah kita lakukan melalui Slow Gym. Sekarang dapat kesempatan live Zoom. Tatap mukanya istilahnya ya, meskipun juga secara mengawali pertemuan ini kita berdoa dulu agar pertemuan ini bisa diberikan atau mempermudah kamu memahami materi yang akan kita pelajari ya. Untuk itu kita berdoa silakan. Berdoa selesai. 157 sampai detik ini ya. Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini judulnya Nak. Tampak ya, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah materi pertama di semester ini. Ada 3 materi yang akan kita bahas di semester ini. Kita awali dengan berbicara tentang topik ini, perdamaian dunia, berarti kita lihat ruang lingkupnya adalah Indonesia dan luar negara-negara lain dalam pergaulan internasional ya. Next. Tujuan pembelajaran untuk menuntaskan satu materi ini, Ibu tetapkan 4 kali pertemuan dengan deskripsi indikator seperti yang muncul di slide. Coba diperhatikan. Pertemuan 1, Ibu tidak bacakan, tapi biarkan kamu fokus melihat slide untuk bisa memahami. Pertemuan 1 ada 3 indikator. Pertemuan 2, pertemuan 3, dan sampai pertemuan 4. Pertemuan 1 dan 2 sudah kita lakukan melalui daring dengan psikologi. Dan sekarang masuk ke pertemuan 3, yaitu mengidentifikasi perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenang saja, media ini Ibu akan share di psikologi, jadi kamu bisa pelajari kembali. Sekarang silakan fokus pada penjelasan yang akan Ibu berikan, termasuk apabila ada permasalahan berkaitan dengan pembelajaran ini, Ibu berikan kamu waktu untuk menyampaikan pada momen ini. Next ya. Bu, maaf Bu, suaranya kurang jelas. Besar Bu, ya. Soalnya bising juga ya dengan bunyi. Oke. Mohon yang lain mute dulu ya. Di mute dulu. Sekarang bagaimana? Sudah cukup jelas? Sudah. Oke. Di mute dulu. Yang nanti ada kesempatan kamu untuk melakukan diskusi pada saat itu Ibu silakan unmute dan bicara. Sekarang mute dulu semua. Fokus kepada penjelasan awal. Oke, sudah? Oke, Ibu lanjutkan. Kita masuk pertemuan 1 hanya mengulang saja karena kamu sudah mengerjakan ini secara daring 2 minggu yang lalu. Sekarang Ibu hanya menyimpulkan saja dan memberikan kesempatan apabila ada yang kurang jelas. Pada pertemuan pertama Ibu tetapkan 3 indikator yang harus dituntaskan, meliputi ini.
Setelah pembelajaran satu atau pertemuan satu, kamu bisa mengetahui pengertian hubungan internasional, tentang politik luar negeri Indonesia, dan sarana hubungan internasional. Sudah? Ketika kita bicara hubungan internasional, maka yang terlibat di dalamnya yang menjadi subjeknya adalah bangsa, antar bangsa dan negara dalam segala aspek. Aspek yang Ibu maksud di sini adalah bidang kehidupan, meliputi ideologi, politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tujuan dari hubungan itu sendiri meliputi ini. Poin kedua, coba diperhatikan. Sudah, saling membantu, tanggung jawab, dan pengertian antar sesama negara sehingga tercipta kedamaian dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kali ini ruang lingkupnya adalah dunia. Jika sebelumnya kita belajar dalam negeri, situasi di dalam negeri, saat ini kita bicara lebih luas lagi, yaitu dunia. Tapi mengkhusus kepada peran Indonesia dalam pergaulan internasional. Kamu lihat gambar ini. Nah, gambar ini mewakili pengertian dari hubungan internasional. Bahwasanya hubungan itu dibentuk atau dijalin antar bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Sudah? Dan ini ada dasar hukumnya. Indonesia melakukan hubungan internasional. Mengapa Indonesia harus melakukan hubungan internasional? Jika kamu ingat unsur terbentuknya negara, Anda ingat nggak? Tahu nggak unsur terbentuknya negara? Unsur deklaratifnya. Ingat? Unsur terbentuknya negara? Halo? Pengakuan dari bangsa lain. Ya, adanya pengakuan dari bangsa lain. Meskipun syarat ini bukanlah syarat mutlak, dalam artian itu juga menjadi dasar kenapa Indonesia membangun hubungan kerjasama internasional. Dan poin ketiga yang menjadi dasarnya itu pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat. Ada yang tahu bunyinya? Silakan disampaikan. Tujuan negara. Allah yang Maha Esa. Tujuan negaranya, alinea keempat yang berkaitan dengan hubungan melaksanakan ya ikut melaksanakan ketertiban dunia ya berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, itu adalah dasar hukum kita Indonesia melakukan hubungan internasional. Di samping itu ada juga piagam PBB salah satu tentang perjanjian internasional, dan yang menjadi dasar hukum hubungan internasional adalah perjanjian internasional itu sendiri. Ini akan kita bahas nanti lebih khusus. Ya, ntar ini hanya mengulang dulu. Dalam pergaulan internasional, ibaratnya kamu bergaul intern dengan sesamamu, misalnya ada etika bergaul istilahnya. Dalam hubungan internasional juga ada etika bergaul. Ada asas atau kaidah yang menjadi ukuran, yaitu asas teritorial, kebangsaan, dan kepentingan umum. Ini sudah kamu kerjakan, Bu hanya mengulang. Ada yang bisa memberikan contoh dari penerapan asas teritorial? Siapa? Ada? Apa Bu, nggak kedengaran tadi? Ada yang bisa memberikan contoh dari penerapan asas teritorial? Penyelundupan barang seperti narkoba. Bagaimana itu? Coba dijelaskan bahwasanya dalam pergaulan internasional kita harus memegang kaidah asas ini, asas teritorial. Maksudnya apa? Coba. Siapa yang mau bantu menjelaskan ini? Ini kamu sudah kerjakan kemarin, Ibu sudah koreksi, sebagian besar benar menuliskan pengertian dan contoh dari asas teritorial. Coba sekarang sampaikan secara lisan perwakilan saja. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Sri ya. Silakan. Contohnya langsung apa sih pengertiannya dulu? Pengertian dulu, kemudian contohkan. Ya, Bu. Asas teritorial adalah hukum negara berlaku bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayahnya, baik warga negara asing maupun warga negara asing. Contohnya tindakan kriminal atau kejahatan. Contohnya tindakan kriminal apa yang terjadi? Ayo tambahkan. Jadi hukum negara berlaku bagi orang asing yang ada di negara itu. Kayak penyelundupan barang-barang gini tuh nggak? Barang-barang terlarang. Lalu di mana letak berlakunya hukum itu?
Kan dia masuk ke wilayah negara lain. Ya. Lalu berbuat kejahatan di satu wilayah negara, lalu dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Asas teritorial. hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Paham? Paham. Jadi ikuti aturan yang berlaku di suatu negara. Itu yang akan berlaku. Dan itu teritorial, berdasarkan wilayah. Ya. Lalu bagaimana dengan asas kebangsaan? Ini kebalikan dari asas teritorial. Ada yang bisa membantu? Asas kebangsaan itu apa? Ini etikanya begitu ya, teritorial. Kamu harus ikuti aturan yang berlaku di suatu wilayah negara. Aman dah kamu mau pergi kemanapun. Asalkan tahu asas. Nah, lalu bagaimana dengan asas kebangsaan? Bagaimana? Ya, silakan. Ananda. Ya, silakan. Nah, jadi asas kebangsaan menurut asas ini berdasarkan asas kebangsaan atau kewarganegaraan, kekuasaan negara atau warga negaranya. Jadi berdasarkan ketentuan ini berlaku asas eksteritorialitas, artinya hukum negara tetap berlaku bagi setiap warga negara walaupun berada di negara lain. Contohnya, yang melarikan diri ke negara lain tetap bisa ditangkap dan diadili oleh negara asalnya. Oke, itu. Ini haknya negara atas warga negaranya. Apabila sewarga negara, oknum warga negara melakukan kejahatan lalu melarikan diri ke luar negeri berdasarkan asas kebangsaan, ya bisa diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Dicari, diambil. Itu berdasarkan asas kebangsaan. Bisa ya? Oke, bisa dipahami sejauh itu? Ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, nanti deskripsinya ada di buku ajar atau di bahan ajar, silakan dibaca kembali. Kemudian berdasarkan jenisnya, hubungan internasional bisa meliputi bilateral, regional, dan multilateral. Ini sudah biasa nih, waktu SMP juga kamu dapat. Contohnya juga pasti sudah tahu ya. Coba satu contoh hubungan internasional yang bersifat multilateral. Apa? Saya, Bu. Ya. ASEAN, NATO. Oke. APEC, Persatuan Buruh. APEC, NATO. Yang paling besar organisasi internasional dunia? PBB. Nah, nanti itu kita bahas secara khusus. Oke, itu berkaitan dengan pengertian. Ini hakikat mendasar tentang hubungan internasional. Pertanyaannya adalah, mengapa? Kamu sepakat nggak penting kita melakukan hubungan internasional? Penting atau tidak? Penting. Coba berikan Ibu alasan dengan menggunakan bahasamu sendiri. Mengapa Indonesia penting melakukan hubungan internasional? Ayo. Siapa yang mau bicara? Mengapa penting Indonesia melakukan hubungan internasional? Belakangan ini ada statement seperti ini, nak. Jangan terlalu bergantung dengan negara lain. Itu akan menghambat proses pengembangan diri sebagai negara yang mandiri. Bagaimana menurutmu tentang pendapat itu? Halo? Ya coba. Pasak, silakan. Ya, Pasak. Menurut saya pentingnya Indonesia melakukan kerjasama dengan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi yang pertama menurut saya itu untuk menciptakan kerukunan dunia. Jadi di sini Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, saling melaksanakan untuk menciptakan ketertiban dunia dan keharmonisan. Yang kedua yaitu Indonesia melakukan kerjasama karena Indonesia merupakan negara berkembang, jadi Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara lain yang merupakan negara maju. Jadi Indonesia lebih
bisa berkembang dengan baik gitu. Oh gitu. Gimana Bu ya? Jadi membawa keuntungan nih pada intinya. Iya, iya Bu. Membawa keuntungan atau kerugian justru menjalin hubungan internasional. Membawa keuntungan. Jika bisa mengimbangi Dengan baik. Dengan baik. tambahan lagi. Jadi Indonesia tetap ya, ada. Siapa? Saya Iya, silakan. jadi Sangayu. Silakan. kenapa penting Indonesia melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain? Karena seperti dari yang dijelaskan bahwa asas ada terbentuknya satu negara itu kan adanya pengakuan dari negara lain. Itu yang menjadi yang utama. Terus yang kedua itu di dalam negara atau pembukaan undang-undang itu kan sudah dijelaskan bahwa itu dalam perdamaian dunia. Contohnya kita melakukan kerjasama dengan negara lain. Contohnya misalnya kita melakukan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, mungkin ada salah satu negara yang maju, jadi Indonesia bisa mengambil contoh-contoh yang baik dari negara-negara yang maju tersebut, tapi tidak mengambil contoh yang buruk atau menghasilkan dampak negatif bagi Indonesia. Jadi jangan diambil semuanya. Oke. Itu tambahnya ya. Oke, dua pendapat dari rekanmu sudah mewakili bahwasanya kita sebagai satu negara tidak bisa hidup sendiri istilahnya ya. Kalau kita lihat negara sebagai sebuah individu, tentu perlu adanya interaksi dengan negara lain. Nah, apa dasar Indonesia melakukan interaksi dengan negara lain? Nah, ini dia politik luar negeri Indonesia. Ini adalah kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan Indonesia. Ini memberikan arah tujuan dari pergaulan atau hubungan yang dilakukan Indonesia, hubungan internasional, politik luar negeri, sebuah kebijakan politik. Politik luar negeri dilaksanakan untuk politik luar negeri Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Adanya politik luar negeri ini sebagai salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional, untuk mencapai tujuan negara. Kita punya 4 tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan. Kamu pasti sudah tahu, khususnya untuk materi ini ada tujuan negara yang keempat. Nah, politik luar negeri Indonesia ini bebas, aktif. Nah, ini menjadi corak tersendiri bagi Indonesia. Nah, apa itu politik luar negeri bebas aktif? Kamu sudah menuliskan itu, Ibu tidak bahas nanti. Yang jelas dari kata bebas dan aktif itu sudah mewakili. Selanjutnya ini gambar yang Ibu pakai, Ibu pilih untuk mewakili politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Selanjutnya sarana hubungan internasional. Nah, kemarin tugas-tugasmu Ibu koreksi, banyak yang bingung nih sarana yang mana nih Bu? Ada yang bilang bilateral regional, sarana bukan ya. Yang Ibu maksud di sini sarana hubungan internasional meliputi diplomasi, propaganda, ekonomi, kekuatan militer dan perang. Nah, yang Ibu ingin tanyakan, kenapa ekonomi dikatakan sebagai sarana hubungan internasional? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Jadi kamu sudah kerjakan ini, tapi ada yang hanya menyebutkan saja tanpa menjelaskan. Alangkah bagusnya kamu bisa menjelaskan. Kali ini Ibu minta secara lisan. Kenapa ekonomi dikatakan sebagai sarana? Ada 2 yang raise hand, silakan. Siapa ini Bu pilih? Gusti Bagus ya, silakan. Gusti Bagus? Halo? Atau Sri Nani atau Suryantika? Nani ya? Tadi Bu, itu yang pertanyaan sebelumnya. Yang kenapa ekonomi masuk sebagai sarana hubungan internasional? Silakan. Ya. Karena sarana ekonomi memegang peranan yang cukup penting sebagai sarana hubungan internasional. Seperti yang kita ketahui, bahwa ekonomi
merupakan satu hal yang tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan manusia. Perkembangan sarana ekonomi menuju internasional sangat pesat. Karena, oke, itu dari Nani. Ada pendapat yang lain sebelum Ibu simpulkan? Karena bidang ekonomi adalah bidang yang paling penting berkaitan dengan kelangsungan hidup sebuah negara. Karena itu ya, jadi sarana hubungan. Yang lain, ada tambahan? Ini ada Resa lagi, Dwi Suryantika. Tadi Nani. Suryantika mau mencoba? Ya. Pada dasarnya ekonomi adalah jembatan bagi seluruh dunia untuk menjalin suatu hubungan. Ekonomi sebagai jembatan bagi seluruh dunia untuk menjalin hubungan internasional. Jembatan, wah jembatan ya. Ekonomi jadi jembatan. Benar ya. Sebenarnya dari segala aspek atau segala bidang yang ada dalam kehidupan kita, ekonomi yang paling menonjol. Karena faktor ekonomi yang membuat kita untuk bergerak. Kesejahteraan muaranya. Ya, benar ya. Karena itu ekonomi masuk sebagai sarana hubungan internasional. Sarana itu seperti alat untuk kita menjalin. Kita punya potensi di bidang sumber daya alam. Negara lain tidak punya. Karena alasan faktor ekonomi, sementara kita juga perlu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Maka lakukanlah kerjasama. Kita punya produk perkebunan banyak. Tidak mungkin hanya dikonsumsi sendiri. Harus ada timbal balik, maka dieksporlah. Kita perlu yang lain seperti apa istilahnya, alat-alat elektronik. Impor lah kayaknya. Ini yang paling sering muncul dalam hubungan internasional, interaksinya begini. Masalah ekonomi, ekspor, dan karena itu dia masuk ke sarana hubungan internasional. Tuh, diplomasi. Ya, sudah jelas ya? Jelas suaranya Ibu? Halo? Okay. Diplomasi juga begitu. Hubungan internasional diwakili dengan cara diplomasi, perundingan, tawar-menawar. Ini cirinya sebuah negara melakukan hubungan internasional. Tawar-menawar. Mana ada seseorang bekerja sama mau rugi? Ada yang mau rugi? Tidak ada. Kamu contohkan saja kamu secara pribadi. Contohkan saja kamu secara pribadi melakukan nggak hubungan? Maksud Ibu hubungan interaksi. Ya. Itu maksudnya. Jadi pasti ada unsur saling membutuhkan, saling menguntungkan. Tidak ada yang mau saling merugikan dalam hal ini. Bagaimana hubungan internasional itu dijaga, harus ada batasan. Nah, ini yang akan kita bahas dalam materi perjanjian internasional. Segitu dulu ya. Ada pertanyaan? Ini pertemuan pertama, Tidak, oke, next. Next. Oke, aduh. Oke. Organisasi internasional. Ini yang pertemuan kedua kemarin. Kamu sudah mengidentifikasi apa sih tujuan dari adanya organisasi ini? Sudah. Kemudian perannya Indonesia dalam organisasi ini sudah. Kita ambil dari yang paling awal terbentuk, yaitu Konferensi Asia Afrika. Ini juga akan berimbas kepada gerakan non-blok, lalu ASEAN, PBB, dan muara dari keberadaan organisasi internasional ini adalah perdamaian dunia. Perdamaian dunia. Nah, coba lihat deskripsinya. Ibu sudah memunculkan poin-poin dari organisasi ini. Tujuannya. Ini organisasi legal ya. Bukan organisasi gini ini. Sah ini organisasinya. Asia Afrika terbentuk karena bersamaan nasib, sama-sama merupakan negara terjajah. Dasar ini terbentuknya KAA ini. Halo? Dasar Sila Bandung. Kamu bisa lihat. Perannya Indonesia kamu lihat di sana sebagai salah satu pendiri. Ya. GNB. Non apa nih dibacanya? Non blok. Jadi tidak memihak ini. Namanya juga non blok. Ada 2 blok pada masa itu, blok barat dan blok timur. Sekarang memang sudah tidak ada, tapi misi dari
organisasi masih tetap hidup. Jadi menjaga kenetralan, tidak ikut campur dalam perselisihan antar negara, justru selalu menjadi penengah. Itu misi dari non-blok. Ini sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, bebas dan aktif, tidak memihak kekuatan internasional, tapi turut aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Lalu ASEAN, ini ada berapa negara yang tergabung dalam ASEAN sampai saat ini? 11. Yakin? 11. Kayaknya. Itu, Bu. Ya. 11. Ini ada gambarnya di sini. 10. Siapa saja? Kamu bisa menyebutkan nggak? Ini ada gambar benderanya di sini. Kamu tahu nggak nih? Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja. Itu semua adalah negara di kawasan Asia Tenggara. Tapi ada satu negara yang belum masuk. Indonesia. Ini Thailand. Thailand. Timor Leste. Oke, Timor Leste belum masuk. Amerika. Myanmar. Timor Leste bilang Amerika, ayo. Nah, di sini ada perbara. Kamu tahu nggak arti perbara ini? Terjemahan dari ASEAN. Atau ASEAN itu kepanjangannya apa sih? Yang tahu? Association of Southeast Asian Nations. Southeast Asian Nation. Nah, lalu perbara itu apa sih? Asia Tenggara. Perhimpunan bangsa Asia Tenggara. Dan bangsa-bangsa se-Asia Tenggara. Nah, itu kalau di Indonesiakan. Tujuannya mewujudkan stabilitas dan keamanan di kawasannya Asia Tenggara. Kalau berdasarkan jenis dari kerjasama ini termasuk yang mana dari 3 itu? Bilateral, regional, multilateral? Regional, satu kawasan. Benar. Deklarasi Bangkok dasarnya ya. Peran Indonesia juga sebagai salah satu pendiri di sini. Ini antara 3 ini Indonesia pendiri. Lalu di sini ada United Nations, istilahnya ya PBB. Ini lambangnya nih kamu lihat. Dunia. Ini adalah organisasi terbesar yang hampir seluruh negara di dunia tergabung di dalamnya. Termasuk Indonesia. Indonesia bergabung dengan PBB tahun berapa ya? Ini muncul di formatif kemarin. 1967. 1967 60 apa 67? 67. 67. Oke, sambil mengingat saja. Ayo cari lagi itu. Masa Ibu kasih tahu di sini kamu udah kerjakan itu kemarin. Sempat keluar sebagai keanggotaan PBB karena situasi politik dalam negeri kita yang akhirnya kita keluar, tapi itu ada faktor negara lain di sana sehingga kita sempat keluar dari keanggotaan PBB lalu masuk kembali. Bu, siapa nyoret-nyoret tuh, Bu? Ya. Bu, ada yang nyoret-nyoret, Bu. Iya, Ibu lihat. Resmi bergabungnya 28 September 1950. Oke. Sebentar ya. Bergabung lagi. Pertama kali bergabung. 1950, habis itu keluar 1965, habis itu masuk lagi 1966. Kembali. Halo. Halo. Nah, ini ada yang nakal nih. Kalau nggak suka pelajaran Ibu, silakan keluar. Jangan ikut join live Ibu. Kamu mengganggu ini. Yang lain dah. Betul, Bu. Nah, Ibu nggak marah kalau bicara ini. Ini kita belajar dewasa. Kalau memang suka, silakan keluar. Ya. Betul, Bu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini muaranya satu pasti. Setiap organisasi internasional muaranya satu, mewujudkan perdamaian dunia. Tapi mungkin kamu akan berpikir juga, sebanyak itu ada organisasi internasional, kenapa begitu masih banyak ada sengketa internasional? Mungkin nih, kamu berpikir begitu ya. Tahu sengketa internasional itu? Contohnya? Elit global. Gaza. Ya. Ini yang rajin baca nonton berita ini pasti tahu situasi dunia ini saat ini. Tapi itu bukan topik kita saat ini ya. Nah, fokusnya sekarang adalah mengenal organisasi internasional. Ya, rata-rata materi ini sudah kamu dapatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya, SMP bahkan. Ibu tidak banyak mengulas ini ya. Silakan nanti baca mandiri. Sekarang masuk pertemuan 3. Nah, ini dia. Nah, ini yang menjadi poinnya sekarang. Perjanjian internasional. Ada yang tahu definisinya? Silakan. Ibu ingin dengar, ini lama vakum. Ibu mau dengar suaranya. Loh, Sri lagi. Yang lain. Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana? Perjanjian internasional. Ya. Indri, Bu. Indri, silakan. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Perjanjian internasional, kata kuncinya di situ apa? Kesepakatan. Persetujuan bisa juga. Kesepakatan. Nah, ini kenapa penting kita melakukan perjanjian internasional? Atau kenapa penting kita membuat perjanjian internasional? Logikanya apa? Karena Indonesia salah satu negara yang tergabung dalam ASEAN dan anggota aktif PBB. Begitu. Makanya selalu terhubung dengan perjanjian internasional. Contoh perjanjian internasional apa misalnya? Halo? Contohnya? PBB, Bu. Oh, salah. Konsepnya begini, kok PBB? PBB itu organisasi. Perhatikan ini, kamu nggak memperhatikan berarti ini ya. Ini namanya organisasi. Tadi pengertian perjanjian sudah disampaikan sama Indri. Ya, Indri, masih di sana? Iya, Bu. Ya, Indri kan sampaikan tadi. Coba ulang sekali lagi definisinya biar didengar. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Oke, jangan dulu kita bicara internasional. Kamu sendiri pernah nggak membuat perjanjian? Pernah. Nah, perjanjian apa? Coba. Misalnya kalau menang lomba di traktir. Nama pacar. Luar. Coba satu perjanjian yang pernah kamu lakukan. Misalnya menang lomba, habis itu Traktir itu Traktir biasa. itu. Oke, kita bahas sederhana. Itu sebuah perjanjian? Iya. Iya. Kalau kamu tidak lakukan itu, apa yang terjadi? Kehilangan Ingkar janji. Ingkar janji. Boleh nggak kamu tidak lakukan itu? boleh. Boleh. Kalau udah janji enggak harus ditepatin. Harus ditepati. Kena sanksi. Kena sanksi. Memangnya kamu berjanji ada bukti tertulis nggak? Atau hanya bicara saja? Saja. tertulis surat chat. Nah, yang begini, yang Ibu maksud sebagai perjanjian itu ada persetujuan secara resmi. Jadi ada bukti hitam di atas putih. Nah, di dalamnya diatur apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, sehingga muncul dari perjanjian itu, muncullah hukum, aturan di sana. Kalau ada yang tidak menjalankan sesuai perjanjian, bisa dikenakan sanksi. Hukum internasional jatuhnya. Apa bentuk atau wujud dari hukum internasional, yaitu perjanjian internasional. Kalau wujud dari hukum nasional kita apa? Coba. Hukum nasional, hukum Indonesia. Contohnya apa?
Undang-undang. Undang-undang. Apalagi? Nah, itu hukum Indonesia. Nah, kalau hukum internasional bentuknya apa? Perjanjian internasional. Perjanjian itu bisa dilakukan oleh dua negara disebut dengan perjanjian bilateral. Ada bisa juga dilakukan oleh ditaati oleh semua negara multilateral. Seperti itu jenisnya. Konvensi contoh dari perjanjian multilateral. Jadi hampir seluruh negara di dunia mentaati perjanjian itu. Konvensi hukum laut, konvensi Jenewa, konvensi Wina. Lalu bagaimana dengan perjanjian bilateral? Apakah semua negara mengakui perjanjian itu? Tidak. Lalu yang terikat dalam perjanjian itu adalah dua negara. Hanya negara yang membuat perjanjian. Contohnya Indonesia dengan Belanda. Jadi klausul atau poin-poin yang tercantum dalam perjanjian itu hanya mengikat bagi negara Indonesia dan Belanda. Paham? Paham, Bu. Dalam menjalin hubungan internasional, negara yang terlibat harus membuat perjanjian untuk membatasi hubungan sejauh mana negara itu bisa bekerja sama. Itu maksudnya adanya perjanjian internasional. Jadi kamu yang merasa dijanjikan sesuatu secara pribadi, penting juga membuat perjanjian secara tertulis. Bahkan jika perlu ada saksi dan stempel sebagai keabsahannya. Pernah melakukan itu? Tidak. Untuk menghindari adanya istilah ingkar janji. Senang nggak diingkari? Tidak. Kan adanya perjanjian secara resmi tertulis mengurangi adanya bentuk pengingkaran tersebut. Ya, lebih adil kita membentuk sebuah perjanjian. Kalau secara pribadi itu ada perjanjian pranikah, ada. Bahkan ketika kamu masuk ke instansi ini SMA 2, kamu menandatangani sebuah perjanjian bahwa siap mengikuti peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Itu loh janjimu di awal, mengetahui orang tua juga. Jadi sehingga ketika kamu mulai mengabaikan peraturan sekolah, siap kamu untuk menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah ini. Tuh, contoh nyatanya perjanjian yang sudah kamu lakukan. Nah, itu fungsi perjanjian internasional coba diperhatikan untuk memperoleh pengakuan umum dari anggota masyarakat sebagai sumber hukum. Ini sarana pengembangan kerjasama secara damai dan memudahkan transaksi komunikasi antar negara. Ini menurut Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional ada 4 tahapan terbentuknya perjanjian internasional. Berawal yang pertama melalui perundingan dulu, lalu penandatanganan, persetujuan, baru ratifikasi. Nah, ini pengesahan ratifikasi. Apa sih ratifikasi? Mungkin kamu yang sudah dapat membuka kegiatan 3 di Psikologip akan tahu istilah ratifikasi. Coba kita lihat ya, next. Tunggu sebentar. Bu, cantik banget.
Bu, nggak kedengeran apa, Bu? Iya, Bu. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah terdengar? Udah, Bu. Sudah. Baik. Ini yang akan Udah, Bu. Oke. Udah. Ya, sekarang dengarkan Ibu. Di-mute dulu, di-mute. Ini yang sudah sempat membaca pasti tahu ini di psikologi sudah Ibu up. Sekarang Ibu ingin minta pendapatmu tentang artikel ini, analisamu liputi 3 poin ini. Silakan. Siapa yang mau berbicara di sini Ibu? Persilahkan. Sepenuhnya kamu bisa bicara. Tentang artikel ini, Indonesia belum siap meratifikasi Konvensi Pengungsi Wina 1951. Pertanyaannya adalah mengapa? Dan besar. Atau sebelumnya apa sih yang dibahas pada artikel tersebut? Apa itu konvensi pengungsi? Apa harus Indonesia meratifikasi konvensi pengungsi? Jika iya, apa dampaknya? Dan jika tidak, apa dampaknya? Ada yang mau berpendapat? Masih sepi? Bagaimana? Sepi nih. Tidak mau ada yang berpendapat. Siapa? Coba raise hand. Desi. Oke, silakan. Saya nomor 1. Apa yang dibahas mengenai artikel tersebut? Nah, yang dibahas mengenai artikel tersebut itu mengenai topik tentang Indonesia yang belum bisa menjadi negara konvensi pengungsi 1951. Dikarenakan yang pertama, Indonesia masih menjadi negara yang berada di 10% angka garis kemiskinan, yang artinya masyarakat Indonesia masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu yang kedua, Indonesia belum melakukan atau belum tidak mengikuti menandatangani perjanjian konvensi 1951. Oke. Itu dari Desi. Negara 10% yang berada di garis kemiskinan, jumlah penduduk yang padat. Itu penyebabnya belum diratifikasi? Memang apa sih itu konvensi pengungsi? Konvensi pengungsi adalah sebuah perjanjian multilateral yang mengidentifikasikan status pengungsi dan menetapkan hak-hak individu untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka. Oke, itu termasuk ke dalam perjanjian internasional, yaitu jenisnya multilateral. Jadi hampir seluruh negara dunia. Ini PBB punya konvensi Wina. Mengapa penting adanya konvensi pengungsi atau kita meratifikasi? Bahasa lain dari ratifikasi itu adalah mengesahkan perjanjian gini. Indonesia belum ya, statusnya belum. Tujuan dari adanya konvensi pengungsi itu adalah memberikan dasar hukum berkaitan dengan hak-hak pengungsi. Begitu. Berarti secara tidak langsung jika konvensi ini belum diratifikasi, Indonesia belum bisa memfasilitasi itu. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah harus Indonesia meratifikasi konvensi itu? Tidak. Tidak. Harus, tidak harus. Wewenang untuk meratifikasi atau tidak itu dimiliki oleh setiap negara. Hak negara itu mau meratifikasi ataupun tidak. Hanya saja itu pasti ada dampaknya. Ketika konvensi itu diratifikasi, apa dampaknya? Dan jika tidak, apa dampaknya? Nah, ini perlu dianalisa. Kira-kira ini, saat ini kan Indonesia belum meratifikasi. Kalau itu diratifikasi, apa dampaknya? Akan menambah kewajiban bagi Indonesia. Akan menambah kewajiban bagi Indonesia. Kewajiban apa? Untuk gini, mengurus pengungsi. Nah,
Memberikan tempat tinggal kayak gitu. Memberikan tempat tinggal, benar itu, menampung pencari suaka istilahnya. Makan. Beri dia. Itu. Ada dampak lain? Ada sih. Bisa saja meningkatkan kemiskinan. Makin Iya, karena harus bersaing. Iya, bisa masuk akal. Bersaing dengan pencari suaka untuk kelangsungan hidup. Benar itu juga masuk akal. Soalnya Indonesia kan masih negara berkembang menurutnya, kayak masih susah. Angka penganggurannya juga cukup tinggi. Iya, penganggurannya masih tinggi. Oke. Berarti saat ini apakah menurut kalian tepat Indonesia belum meratifikasi konvensi? Tepat sih. Tepat. Tapi apakah Indonesia tidak menampung pencari suaka? Menampung. Nah, ini dia. Ini menerima pengungsi Rohingya kemarin ya. Ya. Dan protokol 1969 statusnya pengungsi, hanya saja pengungsi ini masalahnya tidak mendapat status yang jelas di sana sebagai pencari suaka. Kalau Indonesia meratifikasi konvensi pengungsi, jadi negara lain bisa memberikan bantuan ke Indonesia untuk memfasilitasi pengungsi. Begitu, Nak. Karena belum meratifikasi konvensi pengungsi, tidak ada bantuan yang bisa masuk karena belum sah dia cari suaka. Itu kelemahannya jika tidak meratifikasi. Memang benar masalah utamanya adalah kesiapan dalam menerima. Hanya saja ketika belum diratifikasi konvensi itu, tidak ada bisa memberikan bantuan ke Indonesia untuk mengurus itu. Ini ada masalah kemanusiaan ini, Nak. Ketika ada yang datang minta tolong untuk ditampung sementara, bagaimana? Sementara kalau ditampung, dampaknya bagaimana? Ini masalah dunia sebenarnya. Dan setiap negara wajib sebagai bentuk kemanusiaan untuk memfasilitasi itu. Hanya saja karena Indonesia belum meratifikasi konvensi, tidak ada yang bisa memberikan bantuan secara resmi berkaitan dengan status pengungsi ini. Mencari suaka. Itu masalahnya. Jelas? Ini adalah latar belakang kenapa konvensi Wina berkaitan dengan pengungsi dibentuk. Ada perjanjiannya ini, Nak. Memberikan dasar hukum itu sebenarnya. Memberikan dasar hukum bagi kelangsungan para pencari suaka. Karena pada dasarnya pencari suaka ini adalah warga negara yang negaranya sedang berkonflik. Melarikan diri dari situasi itu dan menetap sementara. Itu bisa sampai 5-10 tahun loh itu. Sampai situasi negara tersebut kembali normal. Apakah ada yang bisa menjamin konflik akan selesai dalam kurun waktu itu? Nah, ini juga permasalahannya. Lalu bagaimana nasib para pengungsi ini? Karena saking banyaknya ada permasalahan seperti itu, maka lahirlah konvensi pengungsi ini untuk melindungi para pencari suaka. Hanya saja setiap negara punya pertimbangan sendiri berkaitan dengan ratifikasi konvensi ini, dan negara lain tidak bisa memaksakan karena prinsip dari hubungan internasional adalah kedaulatan penuh ada di negara itu dan negara lain tidak berhak ikut campur atas urusan dalam negeri sebuah negara. Itu dia harus digarisbawahi ya, tidak boleh ikut campur. Tapi jika memberikan saran sebatas poin tertentu masih bisa. Begitu, Nah, bisa. Salah satu asas dari perjanjian internasional adalah Pakta San Serpanda. Ada yang tahu nggak artinya? Pakta San Serpanda? Nggak ada yang tahu? Ayo. Setiap perjanjian asas menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Harus ditaati dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Ini prinsip dasar nih, Nak. Ayo, siapa yang sering berjanji nih? Jangan hanya di lisan saja, harus ada nih bukti tertulis untuk kejelasan dari perjanjian itu pentingnya. Sudah bisa dipahami kenapa penting kita membuat perjanjian internasional? Bisa disimpulkan? Jadi, kesimpulannya, kenapa penting kita membuat perjanjian internasional? Untuk
Karena lebih menjamin kepastian hukum karena perjanjian internasional diadakan secara tertulis. Oke, memberikan kepastian hukum, memberikan batasan tindakan yang bisa dan tidak bisa dilakukan dari pihak yang melakukan perjanjian itu sendiri. Jelas ya? Itu kesimpulannya. Oke, segitu dulu. Ada pertanyaan? Belum? Oke. Pelan-pelan. Kalian sehat semua kan? Sehat. Ini MIPA 2. Ini MIPA 2 aja yang bicara. Ini Ibu mau lihat satu-satu wajahnya ya. Jarang yang menampakkan wajah MIPA 2 ini. maju. Maria, sampai saat ini 189 yang masih bergabung. Sinta, oke. Kok perempuan semua ini? Laki-laki tidak ada nih? Mana laki-laki, coba raise hand. Ada, Bu, ada. Ada. Oke, 188. Wah, berkurang lagi. Nah, ini akan kita bahas pada live on Zoom berikutnya berkaitan dengan putusan pengadilan arbitrase PBB. Karena kita bicara tentang organisasi dunia ya. Kita lihat perannya PBB sejauh ini gimana. Kita hanya bisa membicarakannya saat ini sebagai bentuk evaluasi saja. Siapa tahu kamu bisa masuk dalam keorganisasian itu suatu saat nanti menjadi Dewan Keamanan mungkin. Sebelumnya kamu masih ingat struktur organisasi PBB ya? Ada 5 badan utama dalam PBB. Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama ada majelis. Nggak dibaca lagi. Nggak tahu ya? Ada yang tahu? Majelis internasional. Kalau kira-kira ada konflik dari 5 organisasi PBB yang berhak menangani itu yang mana? Mahkamah Internasional. Ya? Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional. Ada yang tahu di mana kantornya? Siapa tahu bisa jalan-jalan ke sana. Di Den Haag di mana? Den Haag. Di mana? New York. Salah. Den Haag di mana? Belanda. New York sih. Kalau kantornya PBB di mana? New York. New York atau Washington DC? Di London. London. Salah, bukan London. Apa? Di mana kantornya PBB? New York. Markas utamanya di New York. Markas besar. Ya, nanti kita bahas ini. Ini juga berkaitan dengan situasi saat ini ya, bahwasanya buat resolusi virus corona berikut deretan, mana ya? Berikut deretan peran RI dalam diplomasi kesehatan di PBB. Nah, ini sempat jadi sorotan ketika presiden kita bicara berkaitan dengan ini. Ini jadi masalah dunia saat ini anak ya. Virus corona masih jadi masalah dunia. Dan setiap dari negara itu mengambil peran untuk menekan laju penyebaran virus ini, termasuk Indonesia. Ini waktunya sudah habis ini nak. Segitu dulu ya. Nanti live on Zoom berikutnya kita belum bahas yang ini, kita belum bahas. Ini perwakilan diplomatik atau istilahnya CD. Ada yang tahu artinya CD? Apa? CD, bukan CD, bukan CD. CD apa? Itu sudah ada tulisannya di sana. Diplomatik. Diplomatik. Siapa tahu ada yang punya cita-cita menjadi korps diplomatik, kamu akan punya hak khusus, yaitu hak ekstrateritorial. Apa itu nanti kita bahas ya. Ini pertemuan 4. Semoga ada waktu untuk live on Zoom berikutnya. Oke. Segitu dulu. Adakah pertanyaan? Sekarang ada Tidak? Tidak ada pertanyaan? Ada tugas sekarang. Tugasnya kegiatan 3 yang tadi kita bahas itu. Kalau kamu menyimak diskusi kita tadi tentang konvensi pengungsi, itu tinggal kamu salin saja, sudah masuk. Ya, ada tes formatif bisa dikerjakan kapanpun bisa sampai pertemuan berikutnya. Ya. Kolom diskusinya gimana Bu? Kolom diskusi nanti itu.
Tapi yang jelas kita kan belum membahas semua topik. Nanti akan Ibu khususkan untuk diskusi biar bisa saling berinteraksi. Biarkan dulu kolom diskusinya ya. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, senang sekali Ibu bisa ketemu lagi dengan kalian meskipun secara daring ya. Semoga semangat belajarnya tetap ada meskipun ini hampir 1 tahun loh kita begini ya. Berdoa terus ya biar situasi cepat pulih ya dan kita semua sehat. Oke, mengakhiri pertemuan kita, mari kita akhiri dengan doa ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bisa belajar dengan baik. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Ibu akhiri hari ini. Selamat siang dan Om. Selamat siang, Ibu. Sampai jumpa ya. Ya, Bu. Kasih, Bu. Silakan kita meninggalkan Ibu. Meninggalkan Ibu. Ya. Tinggalkan dunia. Ya, Bu. Oh ya. Ibu masih dengar ini? Ibu masih dengar suaramu? Tolong dengan tertib meninggalkan slide diskusi kita. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, suksema. Tinggalkan dunia. Bu. Suksema.